Halo teman-teman, selamat sore, kembali lagi bersama saya Jovan Effendi di channel Cara Berjualan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian apa itu dropship. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu dropship, silahkan simak dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, ini langsung saja. Nah, apa itu dropship? Nah, pertama itu biasanya ada yang ngomong itu reseller dan ada yang ngomong dropship. Nah, sebenarnya untuk reseller dan dropship itu berbeda ya teman-teman. Untuk reseller itu beli produk pesanan dari pelanggan ke supplier dan melakukan packing lalu mengirimkan ke jasa ekspedisi. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu dropship. Nah, dropship itu yaitu menjual produk tanpa stok barang, tanpa melakukan aktivitas packing dan pengiriman ke ekspedisi. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada simulasinya ya teman-teman. Nah, jadi ini. Nah, kalau reseller itu kita beli ke supplier lalu kita packing seperti itu. Nah, kalau yang dropship itu tanpa packing dan tanpa mengirimkan barang ke ekspedisi seperti itu teman-teman. Nah, untuk rule-nya yaitu seperti ini. Misalkan satu ya, ini satu ini kita dropship yaitu ada di tengah sini, di atas. Terus yang ini, yang sebelah kanan bawah ini ada simulasi toko online atau supplier. Yang ketiga di sebelah kiri bawah yaitu pelanggan seperti itu teman-teman. Nah, jadi rule-nya yang pertama yaitu kita terima orderan dan pembayaran. Jadi misalkan kita pertama itu bikin toko, misalkan di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika kita sudah upload produk dan sudah menjual suatu barang, nah di situ ada pembeli yang order ke toko kita. Jadi ketika ada pembeli yang order ke toko kita, jadi sudah termasuk di yang nomor 1. Jadi yaitu terima order dan pembayaran. Jadi maksud terima order dan pembayaran di sini yaitu menerima order dari pelanggan customer dan pelanggan atau customer ini melakukan pembayaran melalui sistem di marketplace-nya itu ya teman-teman, walaupun pembayarannya melalui COD seperti itu atau melalui Shopee Pay Later seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk yang kedua kita lanjutkan yaitu kita memesan dan membayar. Setelah customer itu beli ke toko kita, nah di sini kita harus mengorderkan barang yang telah dipesan customer tadi itu ke toko supplier. Misalkan di sini kalau saya yaitu suppliernya Jakmall ya teman-teman. Jadi di Jakmall sudah ada sistem yaitu sistem dropship. Di sana sudah bisa resi otomatis seperti itu teman-teman. Jadi misalkan ini yang customernya beli helm tipe A, nah lalu kita order ke supplier ini yaitu helm tipe A seperti itu. Nah, nanti si supplier ini akan mengirimkan barang atas nama toko kita. Jadi misalkan di sini kita punya nama toko yaitu Amanah Store gitu. Jadi nanti ketika kita beli ke toko supplier ini kita isi data yaitu nama toko kita misalkan Amanah Store. Nah, di sini nanti pembelian yang di request oleh customer ini di atas namakan yaitu toko kita yang nama misalkan Amanah Store. Jadi nanti si customer ini tidak tahu bahwa kita itu dropship seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah customer ini langsung menerima barang dari kita seperti itu, walaupun di belakangnya tadi kita itu sudah order ke supplier seperti itu. Dan kita di sini ada banyak supplier ya teman-teman. Jadi suppliernya enggak cuma misalkan cuma Jakmall, jadi bisa Shopee juga bisa. Nah, nanti teman-teman tugasnya kalau dropship itu mencari supplier yang paling murah dan paling responsif seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, itu masalah dropship. Nah, kenapa
muncul ide sebuah dropship, itu awal mulanya yaitu modal terbatas. Jadi modalnya kalau kita terbatas itu baiknya kita dropship. Lalu yang kedua yaitu jauh dari pusat kota atau supplier. Jadi misalkan kita tempatnya itu di kalau saya tempatnya di Blitar itu jauh dari supplier kan. Supplier saat ini yang importir itu kebanyakan yaitu di Surabaya, Jakarta dan kota-kota besar seperti itu. Nah, ini yang ketiga yaitu masih berstatus menjadi karyawan. Nah, seperti saya masih karyawan. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih statusnya karyawan untuk mencoba dropship itu jangan khawatir ya teman-teman, bisa membagi waktu dengan mudah. Nah, untuk yang selanjutnya itu belum memiliki gudang. Nah, ini gudang yang perlu dimiliki kalau kita reseller atau kita penjual seperti itu. Nah, yang selanjutnya belum memiliki waktu untuk packing dan operasional. Jadi packing membutuhkan waktu yang cukup lama ya ketika kita orderannya banyak seperti itu teman-teman. Nah, untuk kelebihan dropship itu kita tanpa stok bisa berjualan. Nah, selanjutnya tanpa aktivitas packing dan pengiriman ke ekspedisi. Jadi kita waktunya lebih banyak seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu tantangan. Nah, tantangannya untuk menjadi dropshipper itu yaitu satu, mencari supplier yang tepat dan support resi otomatis. Jadi misalkan kita bekerja sama dengan Jakmall atau kita bekerja sama dengan supplier yang ada di marketplace lain seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu cara mengoptimasi toko agar mampu menjual lebih banyak produk. Jadi untuk tugas dropshipper di sini yaitu kita harus mampu menjual barang dari supplier itu sebanyak-banyaknya. Di situ kita nanti up harga dari supplier itu bisa memperoleh keuntungan dari persentase atau dari kenaikan harga tersebut. Jadi semakin banyak kita jual barang, di situ semakin cuan kita. Nah, mungkin sekian tutorial pengertian dropship untuk teman-teman yang masih awam, belum mengerti dan atau mau terjun di dunia dropship. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.